Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Babus Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid saldo kas yang lalu sebesar Rp46.120.447. Penerimaan kota infak Jumat lalu sebesar Rp6.100.000. Penerimaan infak dari Majelis Al-Khidmah sebesar Rp250.000. Pengeluaran sampai Jumat ini bidang imaroh sebesar Rp2.450.000. Bidang idaroh sebesar Rp11.025.000. Bidang riayah sebesar Rp2.328.000. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar Rp36.667.447. Takmir masjid menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Amin. Yang kedua, yang bertindak sebagai khotib hari ini ialah beliau Bapak Ustadz Miftahur Rahman dan Imam Bapak Kiai Warsidi. Sedangkan imam dan khotib Jumat yang akan datang ialah beliau Bapak Ustadz Imron Rosidi SPD. Yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Demi menjaga keusuhan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa handphone harap dinonaktifkan. Pengumuman yang keempat, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, takmir Masjid Babus Sofa menerima dan menyalurkan hewan kurban baik berupa patungan sapi maupun kambing. Patungan sapi sebesar Rp3.500.000 per orang dan kambing sebesar Rp3.500.000. Kepada kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah kurban dapat menghubungi panitia kurban Masjid Babus Sofa Bojonegoro. Kemudian yang kelima, UPZ Masjid Babus Sofa menyediakan posko Jumat Berkah bagi jamaah yang ingin ikut berbagi donasi nasi bungkus bisa menghubungi panitia di kantor sekretariat takmir Masjid Babus Sofa. Hanya dengan Rp5.000 sudah bisa berdonasi satu nasi bungkus. Selanjutnya kami himbau kepada para jamaah, terutama kepada adik-adik, pembagian nasi Jumat Berkah akan dibagikan 2 menit setelah sholat Jumat selesai. Bagi jamaah yang sudah berdonasi nasi Jumat Berkah, semoga amal sedekahnya dibaroki Allah Subhanahu wa taala. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Roya Nabi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qulta li saqibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghut ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala mu'anitid din rabbi ihtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل هذا الشهر من أفضل الشهور على سائر الشهور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع المخلوقات بالخير على ممر الدهور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها المسلمون حفظكم الله وأسعدكم الله ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Inna Allah ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia dan penuh hikmat ini, kami mengajak kepada hadirin semua untuk meningkatkan takwa pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang maha sempurna, sempurna dalam pemberian rizkinya, sempurna dalam pengampunannya, dan sempurna dalam pembalasannya. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, karena Dia maha sempurna, tidak ada satupun perbuatan umat manusia yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang mengerjakan amal yang baik, maka baginya
10 kali lipat pahala. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, maka tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seimbang dengan amal perbuatannya. Sedang Allah Subhanahu wa taala pada mereka-mereka sedikit pun tidak menganiaya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Insyaallah besok sudah masuk bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita 4 hal di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan 4 hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah puasa. Yang kedua adalah salat, salatu Idul Adha. Yang ketiga adalah sedekah atau kurban. Yang keempat adalah haji. Hadirin sama salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang puasa ini, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madhiyatan wa mustaqbalatan, rawahu Muslim al hadis au kama. Puasa di bulan Arafah, puasa di hari Arafah, yakni bulan Dzulhijjah tanggal 9. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala yang luar biasa karena bisa menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Di dalam riwayat hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati kusuran min turrin wa yaqutin wa zabarjatin wa dhahabin wa fiddatin. Faqultu liman ya Rasulullah? Qala liman shoma yaumi Arafah. Wa ya Aisyah, man asbaha sha'iman yauma Arafah fatahallahu alaihi salasina baban minal khair wa ughliqa anhu salasina baban minasyarr, rawahu at-Tirmidzi al hadis au kama qala. Baginda Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada gedung-gedung yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari mutiara, dari yakut, dari permata, emas dan perak. Pernak-pernik yang seperti itu yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Sayyidah Aisyah diberi pengertian oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, faqultu liman ya Rasulullah? Di dalam surga yang ada gedung yang mewah seperti itu diperuntukkan bagi siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, liman shoma yaumi Arafah. Gedung yang seperti itu yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan bagi mereka-mereka yang mau menjalankan ibadah puasa di hari Arafah selain orang yang berhaji. Kemudian Sayyidah Aisyah diberi wejangan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, man asbaha shaiman yauma Arafata fatahallahu alaihi salasina baban minal khair
Wahai Sayyidah Aisyah, barang siapa yang menjalankan puasa di hari Arafah, yakni di bulan Dzulhijjah tanggal 9, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya 30 pintu kebaikan dan akan ditutup baginya 30 pintu-pintu yang menjurus kepada kejelekan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat Idul Adha. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberimu Muhammad telaga Kautsar. Telaga yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah karena Tuhanmu pula. Di dalam masalah salat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay yata'abbada lahu fiha min asri dzulhijjah. Qiyamu kulli lailatin minha ka qiyami sanatin." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah hadis atau kama. Beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipergunakan untuk beribadah kepadanya di dalamnya 10 bulan Dzulhijjah. Qiyamu kulli lailatin minha ka qiyami sanatin. Ketika seseorang beribadah qiyamul lail di malam harinya, maka dia bagaikan beribadah 1 tahun penuh. Dan di dalam hadis yang tentang berkorban ini diriwayatkan dari Qasim bin Ayyub. Beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallahi wala a'zamu ajran min khairin ya'malu lahu fil asri illa duha." Beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal perbuatan yang bersih, suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan serta tidak ada pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh umat manusia kecuali di dalam 10 bulan Dzulhijjah, kecuali berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang berkorban, orang-orang yang udhiyah tidak mengetahui bahwasanya ketika dia udhiyah, ketika dia berkorban, itu sunnahnya untuk menyaksikannya. Suatu ketika beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberi nasihat kepada Sayyidah Fatimah, yakni putri beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidah Fatimah berkorban. Kemudian Sayyidah Fatimah duduk-duduk santai di rumahnya
Lalu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Sayyidah Fatimah, "Umi ila atfiyatiki fa ashhidiha fa innahu bi awwali qatratin minha min damiha yaghfiru laki ma salafa min dunubiki." Rawahu al-Hakim al-hadis au kama. Wahai Sayyidah Fatimah, bergegaslah kalian ke tempat penyembelian kurbanmu dan saksikanlah penyembeliannya. Karena setiap tetes darah yang mengalir dari hewan yang kamu kurbankan, ini akan membawa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Dengan adanya hadis ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Babu Sofa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyaksikan penyembelian kurban kita, menyaksikan tetes darah yang mengalir dari hewan yang telah kita korbankan. Karena tetesan darah yang mengalir dari hewan yang kita korbankan itu, kata Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena sekarang ini banyak sekali dia hanya pasrah kepada panitia, akan tetapi penyembeliannya dia tidak mengetahuinya. Padahal itu disunahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hewan yang kita korbankan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, ini 2 ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqulu wa'atimul ba'isal faqir. Yang lainnya lagi, faqulu minha wa'atimul qani awal muqtar. Bagi kita yang berkorban, ini disunahkan lagi untuk mengambil daging atau sebagian daging yang telah ia korbankan untuk dikonsumsi sendiri, dan selebihnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir dan sengsara, dan orang-orang yang tidak meminta-minta, dan orang-orang yang meminta-minta. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang keempat di bulan Dzulhijjah ini adalah menunaikan haji di tanah suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Islam menunaikan ibadah haji di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Dzulhijjah atau mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Akan tetapi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah belum bisa kita tunaikan haji karena belum Dzulhijjah, karena pelaksanaan haji itu adalah tanggal 8, 9 dan 10. 11 untuk tembarki. Demikian khutbah singkat kami. Mudah-mudahan di bulan depan atau di bulan Dzulhijjah ini kita bisa menunaikan 3 perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Karena kita sedang tidak menunaikan ibadah haji, yakni puasa di bulan Arafah. Yang kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga adalah berkurban. Demikian akhirul qouli, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafur. Allahumma salli wa sallim wajid wa dim wa anhim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadik
وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aflaha man ata'ahu wa ahsana ma'wah, wa khaba man asahu wa i'tamada bi aqlihi wattakhadha ilahahu hawa. Ahmaduhu an hadana wa waffaqana li tariqil khairati wa subulin najah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munfaridu bitadbiri la rabba siwah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, as'adakumullah, ittaqullaha fi hayatikum wa tafakkaru fi kitabikum wal tamisu fihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala azza min qail, man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Wa aslihu dinakum bil ilmi wal amal bimuqtadah wa kunu 'alaiha fi mazid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at warzuqnal arzaqat thayyibat. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bi hawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ihdim bis sa'adati ajalana wa haqiq biz ziyadati amalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbuk sijal afika ala dhunubina wa man 'alaina bi sulahi uyunina wa sabbitna ala nahdil istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfad arwahal mujahidin min Falastin wa raddahum ila ahalihim maradan kariman aminan. Allahumma anqulna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minadh dhunubi ilal maghfirah wa minas saqmi ila sihah wa minadh dhalalati ilal hidayah wa minal bid'ati ila sunnah. Allahumma anqulna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minadh dhunubi ilal maghfirah wa minas saqmi ila sihah wa minadh dhalalati ilal hidayah wa minal bid'ati ila sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah fa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi wa jallu akbar.